Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa asyrikna zalimin bi zalimin wa akhrijna min baini salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa ajma'in. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Teman-teman, bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah baik, Pak. Oke, Bapak merasa bangga berhadapan dengan orang-orang hebat luar biasa kelas 10 MIA 1 yang pagi ini kita akan belajar bersama mengenai taubat begitu ya. Nah, teman-teman, apa yang kita lakukan ini mudah-mudahan menjadi amal jariah bagi kita sehingga saatnya kelak apa yang kita lakukan ini memiliki nilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan sebelumnya mari kita buka pembelajaran kita dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, Bapak mengingatkan bahwa rukun agama Islam itu terdiri dari 3 hal. Yang pertama adalah aspek iman, aspek Islam, dan aspek ihsan. Nah, ketiganya ini harus ada dalam diri kita. Iman menyangkut aspek yang terkait dengan keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala, juga pada rukun iman yang lainnya, dari mulai iman kepada Allah sampai dengan qada dan qadar. Yang berikutnya adalah aspek keislaman. Jadi bagaimana kita bersyariat dengan baik, menjalankan rukun Islam yang dimulai dari syahadat sampai dengan pergi haji bagi yang mampu. Dan berikutnya adalah aspek akhlak atau aspek ihsan, di mana kita harus memiliki semacam pandangan bahwa Allah melihat kita atau kita melihat Allah, sehingga kita tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Nah, setelah itu juga kita sudah membahas sebelumnya mengenai akhlak tercela ya. Akhlak tercela apa saja? Yang pertama, mari kita sama-sama untuk menghindari dan menjauhi hubud dunia. Yang namanya dunia ini adalah alat, bukan tujuan. Jangan sampai kita terpedaya oleh alat ini ya. Yang berikutnya, jangan sampai kita hasad atau iri, senang melihat orang lain senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Nah, pastikan kita biasa-biasa aja begitu ya kalau ada orang lain yang kesusahan begitu ya, atau kalau bisa kita berempati membantunya. Berikutnya adalah tidak boleh kita juga untuk berbuat ujub dan sombong.
Dan berikutnya adalah berbuat ria. Ria itu menunjukkan amalan kita ya. Nah, pastikan amalan kita itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk ingin dilihat oleh manusia. Dan pembelajaran kita hari ini adalah sebelum ke taubat hari ini, kita juga kemarin sudah belajar mengenai sifat-sifat Allah ya. Oke, ini klasifikasinya mengenai sifat-sifat Allah. Ada nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah. Dan pada hari ini kita akan belajar mengenai taubat. Apa kompetensi dasarnya? Yang pertama, menghayati bahwa taubat itu sebagai pondasi awal dalam mendekatkan diri pada Allah. Yang kedua, kita diminta untuk memiliki sikap jujur dan tanggung jawab. Kemudian yang ketiga, menganalisisnya. Dan yang terakhir adalah menyajikan. Menyajikan ini artinya mengomunikasikan, presentasi begitu ya. Itulah kenapa teman-teman diminta untuk presentasi. Kenapa sih harus taubat? Nah, ini nanti oleh kalian dibahas dan Bapak serahkan kepada Regina yang akan memimpin presentasi kali ini. Kepada Regina, Bapak silahkan. Baik, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Akidah Akhlak kelas 10 MIA 1 akan menyampaikan materi tentang bab 3 yaitu ayat berkaitan. Sebelumnya, izin memperkenalkan nama-nama anggota kelompok 3 yaitu Adenia Putri, yang kedua Eva Nurjana, yang ketiga Jaga Saputra, yang keempat Raka Mahadafikia Ridwan, yang kelima Regina Zaira Salsabila, yang keenam Tina Santi, dan yang ketujuh Tuti Nulaila. Silakan Eva untuk di-share screen. Satu, pengertian taubat. Secara bahasa, taubat berasal dari bahasa Arab tauba yang artinya kembali. Secara syar'i, taubat yaitu meninggalkan dosa karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menganggapnya buruk, menyesali perbuatan maksiatnya dan bertekad kuat untuk tidak mengulanginya. Kedua, hakikat taubat. Hakikat taubat yaitu perasaan hati yang menyesali perbuatan maksiat yang sudah terjadi, lalu mengarahkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala pada sisa usianya serta menahan diri dari dosa. Melakukan amal soleh dan meninggalkan larangan adalah wujud dari taubat. Mengucap istighfar merupakan wujud perbuatan awal taubat. Seseorang dianggap taubat jika ia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan melepaskan diri dari belenggu yang membuatnya terus-menerus melakukan dosa. Tanamkan makna taubat dalam hati sebelum diucapkan secara lisan. Selanjutnya dibacakan oleh Raka. Nggak ada ya? Dilanjut sama Adeni aja. 3. Syarat-syarat taubat. 1. Islam. Karena orang kafir tidak diampuni dosanya sebelum masuk Islam. 2. Menyesali dosanya. 3. Menyadari kesalahan atau mengakui dosanya. 4. Ikhlas melakukannya. 5. Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak membaca istighfar. 6. Berjanji tidak akan mengulangi. 7. Menutupi kesalahan dengan perbuatan-perbuatan yang terpuji atau amal soleh.
8. Masa taubat sebelum nafas sampai di tenggorokan dan sebelum matahari terbit dari sebelah barat. 9. Jika perbuatan dosanya itu ada hubungannya dengan orang lain, maka harus ada pernyataan bebas dari hak kawan yang dirugikan. Jika berupa harta, maka dikembalikan hartanya. Jika berupa tuduhan, fitnah, gibah, mencaci, dan lain-lain, harus memohon maaf. 4. Kedudukan taubat. Menurut Ibnu Qayyim, kedudukan taubat adalah kedudukan yang pertama, pertengahan, dan terakhir. Hamba yang meniti jalan menuju Robnya tidak akan menjauhinya atau jalan tersebut dan selalu mendapatinya sampai mati. Jadi taubat adalah langkah awal dan langkah akhir seorang hamba. Bagi orang mukmin, taubat itu hukumnya wajib. Dalil Al-Quran dan As-Sunnah saling mendukung atas wajibnya melakukan taubat dan kedudukannya dalam mewujudkan kesolehan dan kejayaan hamba di dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Quran Surat An-Nur ayat 31. Next dilanjut sama Siti Nurlaila. Taubat yang sesungguhnya itu adalah taubat nasuha. Sebagaimana yang dikatakan dalam Ibnu Katsir, taubat yang tulus itu adalah taubat nasuha atau taubat yang sungguh-sungguh, yang menghapuskan keburukan sebelumnya dan mencegah keburukan yang mendatang. Taubat nasuha adalah meninggalkan dosa sekarang dan menyesali dosa yang telah dilakukan, serta tidak mengulangi lagi di masa mendatang. Allah membagi hambanya menjadi hamba yang bertaubat dan hamba yang menzalimi. Maka barang siapa tidak bertaubat, berarti ia layak menjadi orang yang zalim karena kebodohannya terhadap Rob dan haknya, serta karena kekurangan diri dan cacat amalnya. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal su'an aw yadhlimu nafsahu yastaghfirillah yajidillaha ghafurur rahim. Dan barang siapa berbuat kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian dia memohon ampun kepada Allah, niscaya dia akan mendapatkan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surah An-Nisa ayat 110. Next. 5. Keutamaan taubat. Beberapa keutamaan taubat adalah sebagai berikut. A. Taubat adalah sebab untuk meraih kecintaan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Dan artinya, sungguh menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. B. Taubat merupakan sebab keberuntungan. C. Taubat menjadi sebab-sebab diterimanya amal-amal hamba dan turunnya ampunan atas kesalahan-kesalahan. D. Taubat merupakan sebab masuk surga dan keselamatan dari api neraka. E. Taubat adalah sebab mendapatkan ampunan dan rahmat. F. Taubat adalah untuk menggapai keimanan dan G. Taubat merupakan sebab turunnya berkah dari atas langit serta bertambah kekuatan. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan kata dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, baik, Bapak ucapkan terima kasih pada kelompok 3 yang sudah presentasi. Dan sebagai lanjutan pengayaan dari materi yang sudah kita teman-teman bahas, sedikit Bapak ulas ya. Kenapa sih kita harus bertaubat? Nah, teman-teman, ilustrasinya begini. Kita bisa jadi itu berbuat kesalahan atau melanggar
aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu besar, kecil, disengaja atau tidak disengaja, atau biasa kita disebut sebagai perbuatan dosa. Nah, akibat pertama, kalau kita berbuat kesalahan tersebut, maka kita akan mendapatkan dosa. Yang berikutnya, dalam banyak keterangan juga disebutkan, kalau kita berdosa, maka keberuntungan-keberuntungan yang akan diberikan Allah itu menjadi tertolak. Dan Allah juga pasti membenci kita kalau kita senantiasa berbuat dosa misalnya. Selain itu juga kalau kita berbuat dosa, menolak rezeki ya, bahkan doa itu katanya tertolak kalau kita berbuat dosa. Dan pasti bisa jadi berikutnya kita tidak akan diberikan keberkahan. Dan kita pun kalau terus menerus berbuat dosa, maka akan mendapatkan kemurkaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa jadi balasannya itu ada yang langsung di dunia dan ada juga yang nanti balasannya itu di akhirat. Nauzubillahi min dzalik. Nah, agar semua ini tidak terjadi atau kita bisa memperoleh kebalikannya, maka kita harus bertaubat. Ya. Maka kita harus bertaubat, sehingga setelah kita bertaubat maka kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari yang tadi terjadi. Nah, dengan bertaubat maka bisa jadi menghapus perbuatan salah kita. Yang berikutnya adalah mendapatkan keberuntungan, kemudian dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menurunkan rezeki dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan azab yang sejatinya kita terima maka tidak jadi kalau kita bertaubat. Nah, apa sih taubat itu? Taubat itu secara sederhana adalah kembali setelah berbuat satu kesalahan atau berbuat dosa. Ayatnya dalam Quran surat An-Nur ayat 31, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kalian semua, wahai orang-orang yang beriman, supaya kalian beruntung. Ini salah satu ayat terkait dengan kemestian kita bertaubat setelah melakukan sebuah kesalahan. Nah, lantas bagaimana caranya kita bertaubat? Yang pertama, kita betul-betul menyesali ya. Menyesal bahwa perbuatan itu sudah dilakukan, dan berikutnya berjanji tidak akan melakukan perbuatan hal yang sama atau perbuatan dosa. Berikutnya adalah mengganti kesalahan dengan kebaikan. Jadi memperbanyak berbuat baik. Dan berikutnya adalah memohon ampun atau beristighfar. Mengucap doa astagfirullahaladzim, 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 dan seterusnya ya. Ini terkait dengan doa yang harus diucapkan. Dan berikutnya kita dianjurkan sunnah melakukan sholat taubat. Sholat taubat ini dilakukan kapan saja, asal jangan di waktu-waktu yang terlarang. Jumlah rakaatnya 2 minimal. Dan berikutnya adalah mengembalikan hak kepada orang lain jika perbuatan itu terkait dengan hak yang kita ambil. Contohnya gimana? Misalnya kita mencuri, maka sebelum kita menyesal, sambil kita menyesal, sambil kita berbuat baik, sambil kita juga beristighfar dan sholat, maka barang yang kita ambil harus dikembalikan, atau setidaknya meminta maafnya dan meminta ikhlasnya agar barang itu diikhlaskan. Nah, itu teman-teman terkait dengan taubat. Jadi Bapak menyampaikan sekali lagi bahwa sangat nestapa diri kita kalau kita tidak bertobat, kalau kita senantiasa berbuat kesalahan. Kesalahan yang sudah terjadi tidak kita ulangi, dan mari kita bertobat agar keberuntungan-keberuntungan ini, keutamaan-keutamaan ini bisa kita miliki. Ya, nah demikian nampaknya teman-teman posisi terkait dengan konsepsi mengenai taubat. Nah, dalam perjalanan rohani
spiritualitas kita untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, taubat ini menjadi tangga atau makom yang pertama kalau kita ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tangga yang pertama itu adalah taubat. Berikutnya zuhud, sabar, wara', fakir, tawakal, dan ridho. Nah, ini pondasi awal kita sebelum kita ngapa-ngapain, berbuat baik dan seterusnya, maka pastikan kita sudah bertaubat terlebih dahulu. Jadi jangan sampai kita belum bertaubat. Teman-teman silahkan kita semua merefleksi diri. Selama ini kita banyak berbuat salah kah atau berbuat baik? Kalau berbuat salah, mari kita sama-sama untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu teman-teman pembelajaran kita hari ini. Silahkan teman-teman kelompok lain selain kelompok 3 ini bertanya di kolom komentar YouTube. Kemudian yang tampil hari ini silahkan juga untuk menjawab. Seperti biasa, nanti teman-teman bertanya jawabnya di kolom komentar YouTube yang nanti linknya akan di-share. Dan mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma aftah alaina abwabal khair, abwabal barakah, abwabal sehat, abwabal jannah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wal afa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, teman-teman. Terakhir, penting kita tahu sesuatu menyangkut kebaikan. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana mengamalkan kebaikan itu. Wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asyrikna zalimin bi zalimin wa akhrijna min baini salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.